Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan selamat beraktivitas bagi teman-teman yang kebetulan melihat diskusi kita di media online. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang menyempatkan hadir, menyisakan sisa waktunya untuk turut berdiskusi di simposium. Dan kita sekarang ada di Simposium Center. Nah, tema pada kesempatan kali ini tetap pada bidang ekologi, tentang lingkungan. Dan kita masuk minggu ketiga, dan temanya adalah humanisme ekologis. Humanisme ekologis. Yang dalam hal ini perspektifnya dari Hendrik Skolimowski. Jadi tentang humanisme ekologi dalam perspektif Hendrik Skolimowski. Oke, Hendrik Skolimowski. Kita berkenalan dulu dengan pemilik gagasan dari humanisme ekologis, yaitu Hendrik Skolimowski. Hendrik Skolimowski itu seorang filsuf kelahiran Polandia dari Eropa Timur, dan telah merintis arah filsafat baru, yaitu tentang ekologis. Sebab itu beliau mendirikan filsafat ekofilosofi yang beliau namakan dengan filsafat ekofilosofi, yang memang isi di dalamnya adalah humanisme ekologis. Jadi berkaitan dengan bagaimana manusia melihat lingkungan. Tentu banyak pandangan-pandangan beliau, terutama banyak pandangan-pandangan tentang keilmuan, tentang filsafat yang beliau kritisi, yang tidak sejalan dengan ekofilosofi ini. Itu yang menitik beratkan pada bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Makanya dinamakan humanisme ekologis. Dan mungkin juga kritik-kritik beliau terhadap pandangan atau keilmuan yang sepertinya tidak sejalan dengan humanisme ekologis ini. Oke, baik. Beliau juga mendirikan Departemen Filsafat Ekologi di Columbia Ecophilosophy Center di Bellingham, dan beliau juga merupakan Dewan Presiden Bagian Lingkungan Hidup di Polandia. Beliau banyak penghargaan internasional dan melestarikan lingkungan melalui pemikiran-pemikiran beliau. Oke, kita masuk ke sebelum ke pembahasan, bahwa kita ketahui bersama bahwa bumi kita, lingkungan kita itu tidak sedang baik-baik saja. Banyak perubahan-perubahan yang sudah kita alami akhir ini. Bahkan sekarang istilahnya itu bukan lagi tentang pemanasan global, tapi dari PBB saja sudah menyebut pendinginan global. Demamnya sudah akut. Jadi udah sangat besar sekali, dan kita tahu dampaknya di daerah kita juga sudah begitu panas, apalagi di daerah lain yang sudah dicemari dengan limbah, dicemari dengan polusi dan lain-lain, tentu akan lebih panas rasanya. Oleh sebab itu, dari perubahan lingkungan, perubahan iklim itu merupakan dampak atau efek dari manusia yang keliru memahami lingkungan itu seperti apa. Oleh sebab itu kita untuk diskusikan bersama pada siang hari ini. Nah, di Indonesia sendiri itu permasalahan lingkungan ini begitu banyak. Bahkan kemarin sudah menjadi predikat pertama dari kota paling besar kota paling banyak polusinya di Indonesia sendiri, yang dan pernah juga di 2018 Indonesia itu menjadi negara pembuat sampah laut terbesar di dunia.
itu setelah Cina, jadi Cina, Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa masalah lingkungan terutama di negara kita itu sangat memprihatinkan dan butuh perhatian lebih gitu. Oleh sebab itu mungkin dari diskusi pada kesempatan kali ini akan ada pandangan baru mengenai bagaimana kita melihat lingkungan kita dengan konsep yang digagas oleh Henryk Skolimowski ini, yaitu ekofilosofi dan pandangan beliau tentang humanisme ekologis. Mengenai humanisme ekologis tentang ekologi sebetulnya tidak aneh atau bukan hal yang jarang tentang bagaimana seseorang itu melihat ekologi gitu. Bahkan filsafat tentang alam, tentang lingkungan itu sudah jauh hari sudah ada pandangan-pandangan gitu. Dulu mungkin kita kenal orang sebelum Masehi atau pada masa-masa pemikiran Yunani itu sudah banyak melihat alam gitu. Bahkan ada filsafat atau filsuf yang menganggap bahwa ya semua yang terjadi atau ada di bumi ini atau di seluruh dunia ini terdiri dari beberapa unsur. Ada seorang Thales yang menganggap bahwa kita tercipta dari air. Sesuatu itu tercipta dari air. Ada juga Anaximedes, ada juga yang menganggap bahwa tercipta dari api, dari air, hingga ada diskusi bahwa kita itu tercipta dari tanah, api, air, dan udara gitu. Jadi ada yang cuma menganggap bahwa tercipta dari air saja, tercipta dari udara, tercipta dari api, tanah. Tapi ada filsuf juga yang menganggap bahwa kita ini semua sesuatu tercipta dari 4 unsur tersebut, dan unsur tersebut unsurnya jadi apa ya? Jadi film kartun gitu. Dragon Ball. Iya. Avatar gitu. Semua negara baik-baik saja, tapi setelah negara api menyerang, maka semua hancur. Ya. Jadi intinya bahwa mengenai alam, mengenai lingkungan, terutama alam itu sendiri, bahwa diskursus atau pemikiran tentang alam itu sudah ada sebelum misalnya itu ratusan tahun sebelum Masehi dan tetap mengalami perkembangan. Dalam tradisi bahkan teman-teman, hubungan manusia dengan alam itu sangat kental sekali. Kita tahu seperti Hindu, hubungan manusia dengan alam itu sudah menjadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bahkan disembahan dari agama Hindu Buddha saja sangat memuliakan alam gitu. Ya, memuliakan makanan dan lain-lain. Jadi hubungan manusia dengan alam itu sendiri sangat erat kaitan. Dalam Islam pun juga sama. Dalam Islam itu juga bahkan ada hadis yang sangat memperhatikan lingkungan. Kata Rasulullah itu, kalau misalkan besok kiamat, ya kita harus lalu ada biji kurma di tangan kita, ya tanam gitu. Meskipun kiamat udah pasti terjadi. Artinya lingkungan itu dari agama saja, secara sudut pandang keagamaan itu mempunyai hubungan tersendiri. Dan itulah yang nanti juga bagian dari diskusi kita nanti, dan itu juga bagian dari pandangan dari Henryk Skolimowski. Dalam wacana etika juga lingkungan sudah banyak sekali yang membahas tentang lingkungan. Ada the land of ethics, ada etika tanah, bahwa tanah itu sebenarnya tidak milik siapa-siapa. Ada juga dan ekologi, bahkan ada juga ekofeminisme, melihat lingkungan dari sudut pandang feminis gitu. Bagaimana kita melihat interaksi hidup secara feminis gitu. Atau teman-teman kalau di antara sudut pandangnya mengenai hubungan biologis utamanya. Kayak kalau kita kan di sini kan menganggap bahwa mungkin di lingkungan kita menganggap bahwa yang seharusnya mencari pasangan itu laki-laki. Ya, mencari tipe pasangan yang ideal bagi laki-laki itu kayak apa. Tapi secara feminis mungkin yang benar adalah tugas perempuan mencari laki-laki yang cocok bagi dirinya. Karena secara biologis itu
hanya perempuan gitu yang punya hak untuk apa ya, untuk menyeleksi atau mencari bibit unggul untuk pertumbuhan untuk rahimnya. Jadi tidak mungkin dia apa ya, harus mencari iya jadi iya jadi tanggung jawab perempuan sebenarnya untuk mencari apa ya, mencari gitu ya. Tapi kita kan di masyarakat di cowok gitu ya. Jadi kalau ada cewek yang standarnya tinggi, berarti dia paham betul tentang ekologi, berarti kelestarian hidupnya paham betul bahwa saya tidak ingin anak saya jadi gini itu udah pasti yang dipikirkan adalah bagaimana generasi sebelumnya. Makanya bagi saya kalau perempuan itu selektif itu biasa saja karena memang kebawaan alamiah mungkin. Tapi tabu ya, tabu itu ya. Iya. Bukan tabu, belum ambil hubungan. Bukan tabu. Oke. Apa-apa. Jadi secara etika hubungan manusia dengan alam sudah ada, baik secara tradisi keislaman dan keagamaannya sudah ada, dan dari secara filsafat juga sudah ada sejak dulu. Hingga bagaimana kita melihat sudut pandang dari Skolimowski ini bagaimana? Nah, ide dasar atau ide utama dari sudut pandang Skolimowski itu adalah tentang bagaimana melihat ekologi secara rasional. Itu tidak lepas dari itu. Jadi bahwa ya kita memahami alam tentu pakai rasional. Bagaimana alam bekerja, sebab akibat yang ditimbulkan dari alam gitu. Nah, di antara yang yang menjadi pernyataan oleh Skolimowski ini adalah menyebut bahwa saya itu filsafat cahaya. Ya, filsafat of light, filsafat cahaya. Cahaya itu beliau maknai lebih kepada yang kita bisa. Saya ini kata beliau adalah filsafat cahaya. Cahaya lebih kepada metafisik. Jadi dia memahami bahwa, dan itu sama dengan anggapan Aristoteles bahwa mengenai jiwa, bahwa yang ada, yang terjadi di yang ada dan yang tampak itu bukan berdiri sendiri gitu. Ada yang berdasar di belakangnya. Bahwa adanya ini tentu disebabkan dengan adanya benda ini gitu. Dan selanjutnya atau lebih ke kausalitas beliau bahwa sebab terjadinya sesuatu disebabkan dengan terjadinya yang lain. Dia menunjukkan bahwa saya ini adalah filsuf cahaya, yang artinya bahwa tidak lepas dari yang berkaitan dengan metafisik. Beliau menyebutkan bahwa ada dimensi spiritual yang harus dialami manusia untuk melihat ekologi itu sendiri. Oleh sebab itu beliau atau Skolimowski ini menganggap bahwa hakikat dari manusia itu adalah spiritualitas. Dan saya mendefinisikan itu sudah menjadi istilah cahaya dalam diri saya. Jadi ya seolah-olah itu adalah ajaran spiritual beliau atau semacam keimanan juga, kalau bisa dibilang keimanan, untuk menggambarkan dirinya itu adalah orang yang spiritualis gitu, melihat sesuatu secara spiritual. Makanya banyak yang menyimpulkan bahwa di antara ekologi atau pandangan ekologi dari Skolimowski ini adalah eko spiritualis. Jadi kita melihat sesuatu lingkungan itu secara spiritual, tidak hanya berkaitan atau tidak hanya mengandalkan intelektual, itu juga spiritual. Makanya Skolimowski itu menganggap dirinya itu adalah filsuf cahaya. Selanjutnya, manusia mengarahkan perhatiannya pada pilihan rasional untuk mengutamakan kebaikan alam atau keselamatan planet bumi dan kemakmuran, mengajarkan nilai-nilai biosentris dan ekosentris di mana manusia dilihat sebagai bagian alam, bukan di atas atau melawannya.
Jadi dalam pandangan Skolimowski itu adalah menganggap bahwa manusia itu dengan alam itu sejajar. Tidak ada di atasnya atau bahkan menjadi pengeksploitasi alam. Jadi Skolimowski itu menganggap bahwa dia kita manusia itu sejajar dengan alam dan bagian dari alam itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya bahwa manusia berhak mempergunakan alam sebanyak-banyaknya, berhak mengeksploitasi alam sebagaimana yang manusia itu inginkan. Karena dalam pandangan Skolimowski menganggap bahwa manusia dan alam itu mempunyai kedudukan yang sama. Gitu. Maka hakikatnya manusia dengan alam harus memperhatikan bagaimana alam itu bekerja. Selanjutnya dalam konsep dasar manusia, Skolimowski menganggap bahwa hakikat dasar manusia di dalam alam pada tempat pertama dan terutama sebagai pribadi spiritual. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk memahami ekologis bagaimana Skolimowski itu memahaminya bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya spiritual, bahkan menjadikan manusia itu sebagai pribadi yang spiritual. Manusia adalah pribadi yang memiliki kepekaan akan dirinya sendiri, pribadi yang potensial untuk meraih kesempurnaan di dalam alam. Kesadaran ini menjadi jalan yang membawa manusia untuk mengawal evolusi kosmos dan membuat manusia semakin manusiawi dan semakin menjadi pribadi yang lebih spiritual dalam menghayati eksistensi dunia. Jadi antara spiritualitas dan manusia itu adalah kesatuan pribadi yang harus dimiliki seluruh manusia. Jadi bahwa bagi pandangan Skolimowski adalah manusia hakikatnya adalah mempunyai dimensi spiritual. Gitu. Jadi untuk memahami etologi yang dipahami oleh Skolimowski, yaitu adalah dengan menjadikan diri kita sendiri adalah pribadi yang spiritual. Oleh sebab itu spiritual seperti apa yang disebut oleh Skolimowski adalah diantara media untuk mencapai spiritual itu adalah sensitivitas dalam diri sendiri. Jadi rasa sensitif atau kepekaan yang kuat pada diri sendiri itu adalah media utama dalam menjadikan diri ini sebagai orang yang spiritualis. Meskipun Skolimowski tidak menganggap bahwa saya lebih etik pada spiritual ala Kristen, ala Islam, ala Hindu dan lain-lain, tapi kata Skolimowski bahwa semua itu, kata Skolimowski, adalah tujuannya untuk menggapai surga pada akhirnya. Jadi ya spiritual yang dimiliki oleh agama-agama yang ada dalam tiap-tiap agama itu pada kenyataannya adalah spiritual yang pada akhirnya dengan ajaran yang dibawa oleh agama-agama tersebut ingin membuat kita lebih paham dan membuat kita peka terhadap diri kita sendiri, terutama bagaimana melihat lingkungan di sekitar kita. Maka kepekaan itulah atau sensitivitas yang digagas oleh Skolimowski itu adalah media untuk mencapai manusia spiritual itu sendiri. Gitu. Kepekaan terhadap diri dan bagaimana kepekaan terhadap lingkungan. Nah, oleh sebab itu mengenai kepekaan dan ya dalam sudut pandang berbagai agama-agama itu, makanya Skolimowski itu melihat simbol-simbol agama itu juga merupakan cerminan dari bagaimana agama itu melihat lingkungan itu sendiri. Makanya kalau dalam Islam kan ada istilahnya bulan bintang, kalau dalam Hindu ada ada persemedian gitu kan, ada manusia berwajah gajah, ada lain Ganesha. Ini ada dewi di atas apa? Tayangan. Di atas Langit. Bukan. Di atas apa itu? Kayak mawar itu, melati. Oh, Dewi Kuan Yin. Dewi
ya, ya, Apa sih nama Dewi Birin Dewi Wisnu? ya kurang lebih gitu. Ada juga yang ya Jiwa. sesembahan Dewa, terhadap ya. alam dan lain-lain. Juga melihat bagaimana tanda-tanda atau simbol-simbol seperti halnya kalau di dia itu ada warna-warna untuk jidatnya, ada kapur-kapur yang dioleskan di tubuhnya, itu juga merupakan interaksi manusia dengan alam. Itulah mengapa skolimasi itu tidak apa ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, bahkan menganggap bahwa ajaran ini, agama ini sangat memperhatikan lingkungan itu sendiri. Kalau di dalam Islam, bahkan dalam pandangan yang lebih dalam, menganggap bahwa sejatinya juga dunia ini, alam ini juga bisa saja bagian dari tubuh Tuhan itu sendiri kan, gitu. Di antara pendalaman ajaran beliau. Oleh sebab itu dari pandangan itulah bahwa pertama bahwa sejatinya manusia adalah pribadi yang spiritual, dan harusnya manusia itu dapat hidup berdampingan atau memahami alam atau lingkungan kita gitu. Oleh sebab itu di antara yang dikritik oleh Skolimowski ini adalah tentang ajaran atomistik dan positivisme. Nah, dua ajaran ini bagi Skolimowski ini yang membuat akhir-akhir ini dalam dunia modern ini yang memposisikan manusia itu seolah-olah subjek dan alam itu objek. Karena kayak ajaran atomistik gitu, melihat sesuatu kayak fisika dan lain-lain, melihat sesuatu kayaknya alam ini dipelajari hanya sebagai objek saja gitu. Jadi bagaimana kita membuat pesawat terbang, bom dan lain, atom dan lain, itu menganggap bahwa ya pada hakikatnya benda-benda atau hal yang berkaitan dengan lingkungan atau semua benda ini dipelajari secara real ada gitu. Jadi kayak positivisme menganggap bahwa yang nyata dan yang pasti adalah yang real atau yang tidak supranatural kan, yang nyata, yang tidak metafisika. Dan itulah kritik utama dari Skolimowski yang menganggap bahwa hal inilah yang mengakibatkan manusia pada era modern ini sedikit mengabaikan lingkungan. Itu bahkan menganggap lingkungan atau alam ini sebagai objek. Padahal dalam pandangan Skolimowski menganggap bahwa manusia itu berkaitan, maksudnya posisinya sama dengan alam dan tidak ada yang lebih tinggi atau yang memerintah gitu. Pokoknya sama. Nah, oleh karena itu perbandingannya ada 3 perbandingan di sini dalam ajaran Skolimowski. Perbandingan secara religius dan secara intelek, dan bagaimana ekologis itu yang harusnya yang menjadi pribadi kita, yang menjadi sifat hubungan antara manusia dan alam. Ibaratnya gini, ada tiga nilai dalam ajaran atau sebuah nilai. Pertama nilai religius, yang kedua nilai intelek gitu, nilai ilmu dan pengetahuan, dan ketiga nilai ekologis. Ini bedanya dalam pandangan Skolimowski. Kalau dalam nilai religius itu kan biasanya disebut pertama ritual ibadat. Dalam pengetahuan adalah menguasai gitu. Ritual ibadat dalam pengetahuan menguasai. Tapi dalam ekologis adalah penghormatan. Bukan kayak gini. Kalau dalam religius kan artinya ibadat gitu. Bagaimana kita melihat mengerjakan sesuatu itu dinilai dari ibadah gitu. Dalam Islam kan mengerjakan sesuatu karena Allah, bukan ibadah Allah. Nah, dalam pengetahuan adalah menguasai, jadi dicari tahu ini reaksinya bagaimana, ini biasanya ini mengakibatkan apa, sebab dan akibatnya bagaimana, jadi dikuasai dulu. Bahwa bentuk ini adalah benda cair, punya zat sekian-sekian, hubungan
itu dikuasai atau dicari tahu semuanya. Kalau ekologis dihormati, tidak hanya dikuasai, tidak hanya dicari tahu, tapi juga dihormati. Bahwa kayak ada sungai, maka dihormatilah sebagaimana sungai itu mengalir. Gitu. Ada tumbuhan, maka juga hormatilah bagaimana tumbuhan itu tumbuh. Nah, yang kedua kayak kepatuhan. Kalau dalam agama kan kepatuhan, artinya patuh dan mengerjakan semua perintah yang ada dalam agama. Kalau dalam ilmu pengetahuan adalah kontrol. Ini bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Kayak HIV, bagaimana HIV dikendalikan. Ya kan kalau dalam agama adalah kepatuhan, tidak boleh melakukan hubungan badan. Tapi dalam ilmu pengetahuan ada regulasi nanti. Bagaimana pengendalian HIV dan lain-lain kan regulasi. Ya jadi bagaimana pakai untuk mungkin atau pakai KB dikendalikan gitu, agar dikendalikan. Tapi dalam ekologi itu adalah tanggung jawab. Tidak hanya tidak hanya sebatas tahu mengenai satu hal, tapi juga bertanggung jawab atas hal itu. Kayak tahu bagaimana membuat bisnis dari kehutanan gitu. Kayak kertas, kapas dan lain-lain. Itu bukan cuma tahu, tapi juga bertanggung jawab bagaimana penghijauan kembali dilakukan dan lain-lain. Juga kalau dalam religius, dalam pandangan religius itu juga ada rahmat. Artinya rahmat itu kan iya, perolehan kesenangan atau ya kasih sayang dan lain. Dalam ilmu pengetahuan itu adalah mengatasi segala sesuatu. Tapi dalam yang logis itu adalah kesederhanaan. Artinya kecukupan. Dalam religius ada istilah kesatuan dengan Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan. Dalam nilai pengetahuan diistilahkan dengan atomistik atau pemisahan atomistik. Artinya bahwa tergabung dari dua unsur ini dan itu. Tapi dalam ekologis diistilahkan dengan interkoneksivitas. Bahwa semua ini berhubungan satu dengan lainnya. Dan pemisahan-pemisahan yang berdampak dengan kerusakan lingkungan itulah yang berusaha digunakan. Dalam nilai religius ada yang namanya submissive gitu. Artinya dia memposisikan, dia kita takut dengan Tuhan, makanya kita merendah. Nah, submissive. Dalam pengetahuan itu objektivitas, makanya dia harus dilihat sebagaimana bentuknya. Tapi dalam nilai ekologis gitu adalah belas kasih. Jadi belas kasih tidak melihat binatang bagaimana gitu, melihat tumbuhan bagaimana. Itu itu mungkin yang menjadi pembeda dalam pandangan ekologis Skolimowski mengenai nilai religius, nilai iptek dan nilai ekologis dari Skolimowski. Nilai-nilai itulah dari perbandingan ini mungkin kita sudah ada pandangan bahwa kalau di dalam religius itu artinya ritual ibadat. Kalau dalam kitab menguasai, tapi kalau dalam ekologis adalah penghormatan. Jadi itu mungkin pandangan dasar dari Skolimowski terhadap ekologis, bahwa pertama untuk paham atau bertanggung jawab terhadap ekologis itu, manusia itu seharusnya mempunyai sikap spiritual, bahkan menganggap bahwa manusia sejatinya adalah pribadi spiritual. Oleh sebab itu hanya dengan itulah manusia itu dapat menghargai lingkungan dan melestarikan lingkungan sebaik mungkin. Yang selanjutnya juga adalah kritik Skolimowski terhadap ajaran-ajaran seperti ajaran atomistik dan positivisme yang
hanya melihat alam ini, alam semesta ini sebagai objek, tidak sebagai bagian dari manusia itu sendiri. Mungkin itu dulu pemantiknya. Kita lanjut di diskusi mengenai apa saja itu terkait bagaimana hakikat atau hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Paten.